Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banati as-solihat as-sanah an-nihaiyah, kaifa halukunna? Kaifa asbahtunna? Alhamdulillah fi hadhil munasabah al-badi'ah nadrus darsal adyan marratan ukhra ma'i al-ustadzah Ade Husna. Wal yawm insyaallah sanadrus an hadzal mawdu' al-madahib al-fiqhiyah as-sunniyah. Madhab-madhab fikih dalam sunni ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Oke, idza ma'kunal kitab iftahna as-safhah ar-rabi'ah wa 20 ila taliha. Kitab al-adyan wal madahib al-mu'asirah li tarbiyatul muallimin wal muallimat al-islamiyah min Darun Najah al-Islamiyah Ulu Jami Jakarta. Idzan nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-madhahib al-fiqhiyah as-sunniyah. Ini tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah ya, madhab fikih ya. Oke. Ta'udu nash'atul madhahib al-fiqhiyah as-sunniyah ila bidayatil Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang madhab fikih sunni, ya itu pasti akan kembali kepada awal munculnya agama Islam. Ya. Wa khasatan ba'da wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khususnya setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu ijtahada sahabatuhu atba'uhu al-muslimin ammatan fi tatbiqi aqwalihi wa af'alihi ya, yang mana setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in itu berijtihad ya. Bagaimana menerapkan tatbik itu bagaimana menerapkan perkataan Nabi ya, ke perlakuan Nabi ya, hadis-hadis Nabi. Nah, jadi ketika Rasul masih hidup itu belum ada mazhab-mazhab fikih yang kita ketahui sekarang ya. Mazhab Syafi'i, Maliki dan seterusnya belum ada. Kenapa? Karena segala perbedaan langsung disampaikan oleh para sahabat ya, langsung disampaikan kepada Rasul, dipertanyakan kepada Rasul, sehingga beliau menjawab dan selesailah perkara ya, tidak ada perbedaan pendapat. Namun setelah Rasul wafat, nah terjadilah perbedaan pendapat, bagaimana menurut ulama ini, bagaimana menurut ulama yang satunya lagi. Nah, maka terjadilah muncullah madhab fikih yang akan kita pelajari selanjutnya ini ya. Jadi munculnya itu setelah wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian inna tawassu' al-jughrafi lil Islam wa tanawwu' al-bi'at allati intashara biha. Nah, setelah Rasul wafat, agama Islam menyebar ya kan, dari Madinah kemudian tersebar lagi ke luarnya, ke Irak, kemudian ke Andalus dan lain sebagainya, menyebar lagi sampai saking luasnya ya, tawassu al-jughrafi, secara geografis agama Islam itu meluas. Wa tanawwu al-bi'at allati intashara biha. Nah, kemudian bi'at itu lingkungan atau keadaan di sekitar daerah agama Islam itu tanawwu, mutanawwi'ah, berbeda-beda ya. Allati intashara biha, yang di situ menyebar agama Islam. Jadi di Madinah lingkungannya, keadaannya, adatnya berbeda ya. Kemudian di Andalus ya berbeda, di Irak berbeda. Setiap keadaan, setiap lingkungan itu berbeda-beda. Wa aidan qabiliyah al-katsir minan nusus asy-syar'iyyah al-islamiyah lil ijtihad fiha hasbad dzuruf wal halat adiyan ila nusyu'il madaris al-fiqhiyah muntashira fil amsar al-islamiyah. Ini maaf ya, saya ada suara anak saya ini, mudah-mudahan tetap bisa konsen. Oke, mohon maaf, lanjut dulu ya. Wa aidan qabiliyah al-katsir minan nusus. Nah, banyaknya nusus syar'iyyah, nusus syariah itu dari hadis, dari kitab ya, dari hadis, dari Al-Qur'an itu banyak sekali qabiliyah lil ijtihad, yang harus diijtihadkan, yang harus dibahas, yang harus dicari hukumnya bagaimana, yang tidak diterangkan secara detail di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Nah, hasbad dzuruf wal halat, sesuai dengan keadaan ya ketika itu. Adiyan ila nusyu'il madaris al-fiqhiyah. Nah, itu menjadi penyebab munculnya madhab-madhab fikih ini ya, muntasyirah fil amsar al-islamiyah, yang tersebar di
negara-negara atau tempat-tempat penyebaran agama Islam. Ya, jadi setelah wafatnya Rasul, agama Islam tersebar, makin banyak permasalahan tentang hukum suatu suatu perkara, ya. Sementara dalil dari nusus, dari kitab dan sunnah, kitab dan hadis itu belum tidak dijelaskan secara detail, ya. Contohnya misalkan kita ambil salah satu contoh tentang kunut. Nah, sholat subuh menggunakan kunut. Itu dalam Al-Quran dalilnya bagaimana, dalam hadis dalilnya bagaimana, itu tidak dijelaskan secara detail. Maka muncullah madhab-madhab ini, ya, perkataan para ulama ini, pendapat para ulama ini tentang kunut dalam sholat subuh, ya. Wa asbaha likulli alimin faqihin atba'un ya'maluna ala nashri fatawahu. Nah, kemudian setelah itu, ya, para ulama alim faqih, ya, yang para ulama yang ahli dalam bidang fikih itu mereka memiliki atba', memiliki murid-murid, memiliki para pengikut, ya, yang kemudian pengikutnya itu ya'maluna ala nashri fatawahu. Mereka menyebarkan fatwa-fatwa para murid ini, menyebarkan fatwa-fatwa para ulama tadi, ya. Oke, lanjut. Maaf, ini agak hang handphone laptopnya, ya, sebentar. Masya Allah. Nih, hang sepertinya handphone laptop saya, ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Wa min ulama'is sahabah alladzina intasyaru fil amsar wa nasyaru ilmahum. Nah, ini diantara ulama dari kalangan sahabat. Masih ingat, ya, bedanya sahabat dengan tabi'in. Kalau sahabat itu hidup masih bertemu dengan Rasulullah. Jadi masih bisa menanyakan perkara langsung kepada Rasulullah. Sementara tabi'in, apalagi tabi'in itu sudah tidak bertemu, sudah tidak menjumpai Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat. Ya, mohon maaf, kita kembali lagi. Jadi kalau tabi'in itu tidak berjumpa dengan Rasul, ya, sehingga belajar langsung dari sahabat. Sementara sahabat langsung bisa menanyakan kepada Rasul karena para sahabat hidup di masa Rasul masih ada, ya. Kemudian, nah ini min ulama'is sahabah alladzina intasyaru fil amsar, ya, para sahabat, ya, yang tersebar wa nasyaru ilmahum, dan mereka menyebarkan ilmu-ilmunya. Ini ada di antaranya yang disebutkan di sini Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zain bin Sabit, wa ghairuhum. Banyak sebenarnya, tapi disebutkan ini yang ada beberapa. Wa ja'a man ba'dahum at-tabi'un. Nah, setelah sahabat barulah periode tabi'un. Tabi'un itu tidak bertemu dengan Rasul, ya, karena Rasul sudah wafat. Wa tabi'in. Nah, setelah periode tabi'in atau tabi'un itu ada tabi'in, pengikutnya lagi. Nah, gitu, ya. Wa minhum, diantaranya itu Abu Hanifah An-Nu'man, wa Malik bin Anas, wa Lais bin Sa'ad, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Muhammad bin Jarir At-Tabari, wa ghairihim. Nah, ini diantara para tabi'in, para ulama yang disebutkan, ya. Oke, lanjut. Mohon maaf ini, ya, laptopnya agak error, dari tadi hang terus ini. Sebentar. Oke. Lakin alladhi ishtahara minhum al-a'immah al-arba'ah likasrati talamidihim alladhina nasyaru madahibahum wa aqwalahum wa hafidhu turasahum. Nah, di antara para tabi'in ini, ya, yang masyhur ishtahara, yang masyhur, yang terkenal itu ada al-a'immah al-arba'ah, 4 imam. Nah, kenapa mereka lebih masyhur, lebih terkenal dari yang lainnya? Likasrati talamidihim, karena mereka memiliki banyak murid, banyak pengikut, ya. Alladzina nasyaru madahibahum, yang mereka menyebarkan, murid-muridnya itu menyebarkan madhab-madhabnya, waqwalahum, dan pendapat-pendapat para ulama tersebut, wa hafidhu turasahum, bahkan mereka menghafalkan turasnya, ya, kitab-kitab para imam 4 tersebut. Nah, siapa saja para imam 4 al-a'immah al-arba'ah tersebut?
Oke, ini dia ya, kita bahas satu-satu. Iya. Nah, masih ingat kitab yang kita pelajari dalam pelajaran fikih Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd? Nah, itu mempelajari tentang perbedaan pendapat termasuk al-aimah al-arba'ah ya, termasuk pendapat-pendapat imam yang 4 tersebut. Oke, lanjut nih ya. Fakanat al-madahib al-fiqhiyah al-arba'ah allati intasharat bisyaklin wasi'in 'inda ahli sunnah hiya. Nah, 4 madhab fikih ya, intasyarat yang tersebar bisyaklin wasi'in, banyak sekali, luas sekali penyebarannya di seluruh dunia ini ya. 'Inda ahli sunnah ya, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu diantaranya yang pertama al-madhab al-Hanafi ya, madhab Hanafi. Nisbatan ila Abi Hanifah An-Nu'man, ini dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Abu Hanifah An-Nu'man. Ini tahun lahir beliau, ini tahun wafat beliau ya. Beliau lahir di Baghdad, Irak ya. Nah, penyebarannya madhab Hanafi ini kemana saja? Nah, ada di Irak ya, mayoritas ada di Irak, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka ya. Bahkan di Bilad Syam. Bilad Syam itu di mana saja? Di Syria, Lebanon, Palestina. Nah, itu rata-rata mayoritas menggunakan madhab Hanafi. Ya, kemudian selanjutnya al-madhab al-Maliki, madhab Maliki. Nisbatan ila Malik bin Anas. Ini dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Imam Malik bin Anas. Ini tahun wafat beliau. Ini tahun lahir beliau, ini tahun wafat beliau. Fi sanati 700 Ashar ila sanati 800 miladiyah ya. Nah, Imam Maliki ini beliau lahir di Madinah. Nah, maka madhab Maliki ini mereka menisbatkan hukum-hukum melihat kepada apa yang terjadi kepada Ahlul Madinah, karena menurut madhab Maliki ini ya, Rasul kan hijrah ke Madinah, kemudian menyebarkan agama Islam dari Madinah, bahkan wafat pun di Madinah. Maka kebanyakan imam madhab Maliki ini melihat kepada apa yang terjadi di Madinah. Nah, mengambil perkara suatu hukum itu melihat kepada ahli Madinah. Nah, di mana penyebarannya madhab Maliki ini? Ini banyak tersebar di Afrika Barat dan Utara ya. Mesir, Lebanon, Tunisia ya, dan sekitarnya. Oke. Kemudian al-madhab asy-Syafi'i. Nah, ini madhab Syafi'i dinisbatkan kepada Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini nama asli Imam Syafi'i ya. Beliau lahir pada tahun 767 miladiyah ila hadza sanati wafatihi. Ini tahun wafatnya sanati 819 miladiyah ya. Beliau itu lahir di Asqalan, Palestina. Nah, masih ingat Ibnu Hajar al-Asqalan, pengarang kitab Bulughul Maram, hadis yang kita pelajari di kelas 6. Nah, ini beliau lahir di kota yang sama dengan Ibnu Hajar al-Asqalan ya. Kemudian wafatnya beliau itu di Mesir. Imam Syafi'i wafatnya di Mesir ya, Nak ya. Nah, penyebarannya di mana saja madhab Syafi'i? Nah, rata-rata di Asia Tenggara banyaknya ya. Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam. Tapi di Mesir juga ada. Imam Syafi'i madhab Syafi'i di Mesir juga ada ya. Kemudian di Singapura, Filipina ya, bahkan di Malaysia dan di Brunei, madhab Syafi'i ini dijadikan sebagai madhab resmi negara tersebut. Oke, lanjut. Nah, imam yang berikutnya adalah al-madhab al-Hanafi. Madhab berikutnya yaitu madhab al-Hanbali ya. Ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambali ya. Beliau lahir pada tahun ini 780 Masehi, kemudian wafat di sanati 855 miladiyah. Nah, madhab Hambali ini banyak diterapkan di Arab Saudi. Oke, nanti di akhir akan Ustadzah lihatkan, atau sekarang saja nih. Ustadzah perlihatkan ya peta penyebarannya. Nah, ini dia madhab Hanafi ya. Kazakhstan, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, ya, bahkan Turki itu mayoritas menggunakan madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki. Nah, ini Maliki ya.
Nih Tunisia itu kecil sebenarnya anak-anakku, tapi luar biasa negaranya indah. Tunisia, Libya, Algeria, Maroko, Mauritania ya, itu rata-rata madhabnya Maliki. Nah, kemudian ini Hambali. Hambali itu Arab Saudi ya, rata-rata Arab Saudi. Kemudian Syafi'i. Syafi'i ini ada di sini. Nah, Asia Tenggara ya, Indonesia, Philippines. Kemudian lanjut, bahkan Syafi'i juga ada diterapkan di daerah Afrika di sini, di Sudan, Ethiopia, Somalia itu rata-rata masih menggunakan madhab Syafi'i. Ya, oke, kita kembali lagi ya kepada materi kita. Nah, wahadihil madahib ittafaqat fi usulil ahkam al-kulliyah. Nah, semua madhab-madhab yang kita sebutkan tadi itu bersepakat dalam usul ahkam al-kulliyah. Dalam masalah akidah ya, itu semua sepakat, tidak ada perbedaan. Semuanya menganggap rukun iman 6, semuanya menganggap rukun Islam 5, tidak ada perbedaan dalam hal akidah, ya nak ya. Sementara waqtalafat fil furu' al-fiqhiyah, perbedaannya itu terjadi hanya dalam masalah fiqhiyah, masalah fikih saja ya. La yujad bainaha ikhtilaf fil aqidah, tidak ada perbedaan dalam akidah. Jadi seperti yang kita ambil contoh tadi, kita ambil contoh dalam hal sholat, dalam hal kunut ketika sholat subuh ya. Ada yang mengatakan boleh dilakukan karena Rasul pun terkadang melakukan. Ada yang mengatakan dilakukan ketika mengharapkan bantuan seperti kunut nazilah misalkan. Ada juga yang mengatakan wajib dilaksanakan karena ketika tidak dilaksanakan sholatnya tidak sah misalkan. Nah itu merupakan masalah khilafiyah anak-anakku, masalah yang harus dikaji karena para imam tersebut memiliki pendapat tentang masalah kunut ketika sholat subuh tadi. Tidak ada salahnya ya ketika sholat subuh menggunakan kunut atau tidak ya, tidak ada salahnya. Yang salah apa? Yang salah adalah ketika tidak sholat subuh. Nah itu saja ya. Jadi sangat menarik sekali untuk mendalami ilmu-ilmu dari para ulama ini, dan alhamdulillah di kelas 6 sudah mulai dipelajari ya Bidayatul Mujtahid itu yang membahas tentang fikih ya, perbandingan pendapat dari para ulama tersebut. Ya, baiklah anak-anakku, hadza huwa ma darasnal yaum. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, barokah untuk kita semua ya. Dan tentu saja yang harus diketahui bahwasanya sebenarnya dalam Islam madhab-madhab itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya 4 ini saja ya, ada juga madhab lainnya ya. Ada madhab Dhahari, ada madhab Auza'i, madhab Al-Laisi, madhab As-Sauri ya, itu sebenarnya ada juga, tapi penyebarannya tidak seluas, tidak sebanyak para al-a'immah al-arba'ah ini ya. Pengikutnya sedikit, muridnya sedikit, tapi tentu saja para imam-imam tersebut juga mengusahakan mengijtihadkan suatu perkara hukum dengan dalil yang sharih ya, dalil yang baik, yang bagus, yang tidak asal-asalan ya, yang menurut mereka itu lebih bisa disesuaikan dengan keadaan saat ini di tempatnya tersebut. Baiklah anak-anakku, nakhtatim darsanal yaum biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, berkah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Asykurukunna 'alal musamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.